Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pada pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga agar tidak ada yang kehilangan anugerah Allah, dan juga untuk waspada terhadap tumbuhnya akar pahit dalam hidup kita. Akar pahit di sini bisa merujuk pada kebencian, ketidakpuasan, atau bahkan kesalahan yang dibiarkan tumbuh tanpa penanganan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akar pahit ini jika dibiarkan tumbuh dapat menyebar dan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, serta merusak keharmonisan dalam komunitas kita. Efeknya bisa sangat merusak, dimulai dengan kerusuhan dalam diri sendiri yang akhirnya mencemarkan banyak orang di sekitar kita. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu bentuk kebencian atau ketidakpuasan yang tidak terselesaikan bisa berujung pada sakit yang mendalam dan akhirnya merusak hubungan yang seharusnya penuh dengan kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah ada rasa sakit, kekecewaan, atau kemarahan yang belum kita selesaikan? Atau apakah kita membiarkan perasaan itu tumbuh menjadi akar pahit yang merusak hubungan kita dengan orang lain? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk segera menanganinya, untuk menjaga hati kita agar tetap bersih dari segala yang dapat merusak anugerah Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera dan persatuan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjaga diri dari akar pahit yang dapat mencemari hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Setiap hari adalah kesempatan untuk melepaskan segala rasa sakit dan mengizinkan kasih Allah bekerja dalam hidup kita, agar kita dapat menjadi saluran berkat yang membawa damai dan kesatuan di tengah dunia yang penuh perpecahan ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Pesan Tuhan yang pertama adalah pentingnya menjaga anugerah Allah. Saudara-saudari, ayat ini pertama-tama mengingatkan kita untuk menjaga supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah. Anugerah Allah yang kita terima melalui iman kepada Kristus adalah harta yang sangat berharga. Kita dipanggil untuk tidak menyia-nyiakan atau kehilangan anugerah itu dengan hidup dalam dosa dan ketidaktaatan. Dalam setiap langkah hidup, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar tetap hidup dalam anugerah-Nya, sebab hanya melalui anugerah-Nya lah kita dapat bertumbuh dalam iman dan kekudusan. Pesan Tuhan yang kedua adalah akar pahit yang dapat merusak. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ayat ini juga memperingatkan tentang akar pahit yang dapat tumbuh dalam hidup kita. Akar pahit ini bisa berupa berbagai hal seperti amarah, kebencian, ketidakpuasan, atau rasa sakit yang belum kita selesaikan. Akar pahit jika dibiarkan berkembang dapat merusak diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Hal ini juga menimbulkan kerusuhan dan mempengaruhi banyak orang, merusak komunitas, atau bahkan persekutuan gereja tempat kita berada. Pesan Tuhan yang ketiga adalah kerusuhan dan pencemaran. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, akar pahit tidak hanya mempengaruhi pribadi kita, tetapi juga menimbulkan kerusuhan di sekitar kita. Misalnya ketidakmampuan untuk memaafkan atau menyelesaikan konflik bisa memperburuk hubungan kita dengan orang lain, menciptakan perpecahan dan ketegangan. Akhirnya hal ini bisa mencemarkan banyak orang dan merusak kesaksian iman kita sebagai orang percaya. Pesan Tuhan yang keempat adalah pentingnya penyelesaian konflik dan hidup dalam damai. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap konflik yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Jika kita merasa ada sesuatu yang belum selesai, baik dengan Tuhan atau dengan sesama, kita dipanggil untuk segera menyelesaikannya. Membiarkan konflik atau rasa sakit berlarut-larut hanya akan merusak hati kita dan menumbuhkan akar pahit. Sebaliknya, dengan memaafkan dan mengampuni, kita menjaga anugerah Allah tetap bekerja dalam hidup kita, dan kita menjadi saluran damai bagi orang lain. Pesan Tuhan yang kelima pagi hari ini adalah peran kita dalam menjaga komunitas iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 12 ayat 15 juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita mempengaruhi orang lain. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan kedamaian di antara sesama. Dengan hidup dalam kasih dan pengampunan, kita bukan hanya menjaga hati kita, tetapi juga melindungi orang lain dari dampak negatif yang mungkin timbul karena akar pahit. Karena itu, dengan merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini, kita dapat lebih memahami bagaimana menjaga kedamaian dan kesatuan di dalam Kristus, serta memelihara anugerahnya yang telah diberikan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, memberkati kita, memampukan kita untuk menyelesaikan setiap konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Melepaskan pengampunan, memaafkan kesalahan orang lain, itu bukan hanya menguntungkan orang lain, tetapi juga menguntungkan kita, karena kita dibebaskan dari segala bentuk akar pahit dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan sukacita, dengan semangat, lakukan segala sesuatu dengan baik, maka yakin dan percaya Tuhan Allah senantiasa beserta kita, menolong, memampukan, dan membuat segala sesuatunya berhasil bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya, shalom.